Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara virtual ya. Agenda yang pertama adalah kita kuliah manajemen keperawatan, agenda yang kedua adalah monitoring skripsi gitu ya. Terus tadi saya sudah download tugasnya. Jadi tugasnya itu kan mencari jurnal ya tentang metode penugasan. Ya, metode penugasan itu apa saja ya, Fitriani Nisa? Macam-macam metode penugasan. Ibu, metode penugasan ada metode secara tim, Oke. primer, terus ada primer tim, terus ada sebentar Bu, lupa. Apalagi Rizkyana Dwi, Sipen ya. Rizkyana Dwi. Iya, Bu. Ya, metodenya selain ada tim, metode primer, terus tim, metode kelompok. Waduh. Tim primer tadi sudah disebutkan Fitriani. Apalagi Leila. Metode kasus, Bu. Oh, oke, sip, metode kasus. Apalagi Leila Dara. Metode fungsional, Bu. Oke, metode fungsional. Terus nanti ada metode modifikasi primer, ya kan? Metode manajemen kasus, beda lagi sama metode kasus gitu ya. Dan itu sudah di-upload metode-metode tadi, sudah ada teorinya di pertemuan sebelum UTS. Gitu ya. Oke, sekarang tadi saya juga sekilas kan kalau di Skalsa bentukannya sebelum download all itu ada per satu mahasiswa ya. Nah, tadi saya lihat yang Abdur Rosidi belum hadir ya. Abdur Rosidi yang diupload malah surat KKN. Ya, jadi maksudnya kalian upload apa itu konangan gitu loh, mudeng ya. Walaupun misal, saya positif thinkingnya, mungkin Abdur Rosidi filenya aja yang judulnya surat KKN. Tapi setelah saya buka filenya, ya gue surat pernyataan KKN bukan tugas gitu, gitu ya. Oke, ini saya acak aja Rizal ya. Rizal di rumah apa di kos Rizal? Di kos, Bu. Oh ya, oke. Saya share screen ya, Rizal. Nggih, Bu. Bentar dulu, Suratih teman kalian ya? Nggih, Bu, satu kelas. Oh, oke. Ya, oke. Sip. Di semester hulu, PPTN polosan, Rizal? Enggak kok, Bu. Oh, berarti di ini ya, di saya ya. Nggih, Bu. Mungkin beda versi PowerPoint-nya, Bu. Ya, silakan Rizal.
A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisa jurnal saya, yaitu yang berjudul Studi Komparatif Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap dengan Metode Penugasan Tim dan belum menerapkan metode penugasan tim di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Next, Bu. Untuk analisa jurnalnya, di sini saya menggunakan analisa PICOT. Yang pertama yaitu P, populasi pasien atau problem. Ya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien kelas 3 yang ada di ruang rawat inap rumah sakit tersebut, yaitu sekitar berjumlah 196 pasien. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk teknik samplingnya yaitu adalah accidental sampling dengan perhitungan sebesar 130 responden. Nah, untuk intervensinya dalam penelitian ini proses pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner demografi, tingkat kepuasan dan pengetahuan. Penelitian yang dilaksanakan adalah dengan cara mengetahui efek perlakuan pada kelompok subjek yang diberikan intervensi teknik edukasi grup. Nah, untuk komparasinya atau perbandingannya ada beberapa perbandingan yang terdapat pada jurnal ini, yaitu perbandingan kepuasan berdasarkan dimensi kehandalan terhadap perbedaan yang signifikan, yaitu ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim itu memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pasien dibandingkan dengan ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim. Kemudian perbandingan kepuasan pasien berdasarkan dimensi ketangkapan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan analisis deskriptif didapatkan hasil bahwa ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pasien dibandingkan dengan ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim. Selanjutnya adalah perbandingan kepuasan pasien berdasarkan dimensi penampilan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan berdasarkan analisa deskriptif didapatkan hasil bahwa ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pasien dibandingkan dengan ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim. Kemudian selanjutnya perbandingan kepuasan pasien berdasarkan dimensi penampilan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun berdasarkan analisa deskriptif didapatkan hasil bahwa ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pasien dibandingkan dengan ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim. Untuk selanjutnya itu perbandingan kepuasan pada pasien kelima dimensi kepuasan terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu di mana rata-rata pasien yang dirawat di ruang rawat inap. Ini harusnya ada kalimatnya ya, apa gimana? Iya keputus Bu, kemarin kayaknya lupa ini deh. Oh, yaudah, lanjut aja. Outcome ya Bu. Dari punyamu, di Putri file terakhir ini? Enggak ada ya Bu.
Nggak ada. Ya. Untuk outcome-nya, hasil uji statistik ini menggunakan mean Whitney yang menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepuasan pasien di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim dan ruang yang belum menerapkan metode penugasan tim. Berdasarkan dimensi kehandalan dan dimensi jaminan, namun pada dimensi ketangkapan, penampilan, dan empati tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Secara kualitatif, berdasarkan uji T independen, didapatkan hasil bahwa rata-rata skor kepuasan pasien di ruang rawat inap dengan metode penugasan yaitu 72,95 dan rata-rata kepuasan di ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim yaitu 68,7. Dan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepuasan pasien yang dirawat di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim dan belum menerapkan metode penugasan tim dengan p-value yaitu 0,031. Kemudian berdasarkan teori konsep dan hasil penelitian pada jurnal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim dan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang berbeda secara signifikan, yaitu rata-rata pasien yang dirawat di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim merasa lebih puas dibandingkan dengan pasien yang dirawat di ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim. Dengan demikian, walaupun perbedaan tidak begitu besar, mutu pelayanan keperawatan di ruang yang menerapkan metode penugasan tim yang belum menerapkan metode tim juga memiliki perbedaan. Kemudian slide terakhir yaitu time. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 April sampai dengan bulan November 2017. Ya, oke. Ya, terima kasih Rizal. Rizal, mungkin prolognya diingatkan lagi teori tentang metode tim secara sekilas saja. Oh, apa sih metode tim itu gimana? Bentar, Bu. Ya, temannya Mbok ada yang mau tanya juga ya? Nggih, Bu, monggo. Metode perawatan tim itu metode berupa asuhan keperawatan yang dimana seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dengan berdasarkan konsep kooperatif dan kolaboratif ya Bu. Ya, jadi di metode tim intinya sekelompok perawat dia akan memberikan asuhan ke sekelompok pasien ya. Jadi bisa aja satu tim itu pasiennya misalnya perawatnya 5, pasiennya 10 gitu ya. Terus nanti perbedaan yang mendasar dari primer coba nanti ada nggak yang primer? Saya belum buka tugasnya satu persatu, ada nggak yang penelitiannya jurnalnya tentang metode primer? Biar nanti saya buka filenya, disajikan ke teman-teman. Atau ada yang mau tanya dulu ke Rizal? Kalau belum ada nggak yang tentang metode primer atau metode yang lain? Biar kita banyak wacana. Daripada saya buka file satu-satu gitu maksud saya. Rahel tentang apa Rahel? Sama dengan Rizal, Bu, metode tim dan metode fungsional. Oh, tim sama fungsional ya, perbandingan ya. Yang dilihat apa? Kepuasan Kayaknya Bu. siapa? Primer. Lutfi Afifah. Lutfi Afifah, ada nggak anaknya?
Lutfi nggak ada ya? Iya, Ibu. Ada, Bu. Ya, Lutfi tentang apa Lutfi? Tentang situasi dan optimalisasi pelaksanaan metode asuhan keperawatan primer pada rumah sakit anak dan bunda di Jakarta. Oke, ya saya buka ya filenya Lutfi. Masa? Kamu? Iya. Bentar ya, laptop saya agak lola.
Bentar ya, komputer saya buat buka ini PPT kok nggak bisa ya. Bentar, coba saya ini lagi. Kalau Fitriani tentang apa, Fitri? Fitri tim, Bu. Tim ya. Ada lagi yang bentuknya jangan PPT, bentuknya PDF. Jadi tulisannya repair atau cancel loh. Kalau repair ini apa sih muter-muter. Tadi yang punya Rizal jadi ya, walaupun enggak, maksudnya filenya jadi rusak. Tapi ini sama sekali nggak mau. Maaf Putri, saya ada ini file Word-nya, dokumen Word. Ini Mbak siapa? Lutfi. Oh, Lutfi. Kirim ke WA ke saya ya. Iya kan yang di Skalsa nggak ada kan? Di Salsa tidak ada. Ya, kirim ke WA sekarang. Nanti saya download. Soalnya saya mau menjadikan co-host kalian nggak bisa. Ya, Lutfi sudah masuk. Terima kasih. Tinggal saya share screen. Bentar. Ya, silakan Mbak Lutfi. Halo Lutfi. Lutfinya ada nggak, Risa? Jangan-jangan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya Iya. agak telat. Oke, ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisa jurnal mengenai ya, dengan judul jurnal yaitu situasi dan optimalisasi pelaksanaan metode asuhan keperawatan primer pada rumah sakit anak dan bunda di Jakarta. Dalam analisa jurnal kali ini saya menggunakan Picot. Yang pertama P,
population, patient, atau problem. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan purposive sampling teknik purposive sampling pada salah satu instalasi, yaitu instalasi perinatologi risiko tinggi yang terdiri dari ruang perawatan neonatal intensif, perawatan neonatal level 2, dan ruang bersalin dengan perawatan ibu yang memiliki high dependency unit atau HDU dan transisi neonatal. Selanjutnya untuk intervensi, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, serta telusur dokumentasi asuhan keperawatan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Perawatan Neonatal Intensif, Perawatan Neonatal Level 2, dan ruang bersalin, dan perawat primer di masing-masing ruang, dengan menggunakan panduan wawancara tentang pelaksanaan asuhan keperawatan primer. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung kegiatan asuhan yang dilakukan di ruang perawatan. Pengamatan dilakukan selama 6 hari dalam waktu 2-3 jam. Peneliti mengembangkan 15 item kuesioner untuk mengidentifikasi pemahaman dan pelaksanaan perawat mengenai metode keperawatan primer. Kemudian kuesioner diberikan kepada 54% perawat di instalasi peristi. Selanjutnya comparison atau perbandingan. Dalam penelitian ini ada 2 perbandingan yang terdapat pada jurnal ini, yaitu perbandingan mengenai hasil sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi, dan perbandingan mengenai kebijakan, panduan, dan standar prosedur tentang metode asuhan keperawatan primer, beserta turunannya yang merupakan acuan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Setiap orang yang terlibat dalam pemberian asuhan memiliki acuan tentang peran dan fungsinya yang akan memudahkan staf keperawatan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk hasilnya, outcome, pelaksanaan metode asuhan keperawatan primer di Rumah Sakit Anak dan Bunda ini di Jakarta belum optimal. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan metode asuhan ini antara lain disebabkan karena sumber daya manusia merupakan faktor yang dominan terkait tingkat pengetahuan, pemahaman terhadap metode asuhan keperawatan primer, kemudian kualifikasi perawat yang ada belum melaksanakan peran dan fungsinya sehingga peran otonomi dari perawat primer belum terlihat. Manajer keperawatan belum optimal dalam melaksanakan fungsi organizing, staffing, directing, dan actuating. Kebijakan dan panduan yang telah ada merupakan faktor positif bagi pelaksanaan metode asuhan keperawatan primer. Pengawasan yang tanpa batas waktu perlu menjadi perhatian agar kebijakan dan panduan yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Ketenangan dari segi jumlah, kualitas, dan penempatan merupakan bagian lain yang perlu ditingkatkan dalam optimalisasi metode asuhan keperawatan primer. Pelaksanaan metode sarana, prasarana, dan fasilitas bukan merupakan faktor yang paling berkontribusi dalam penelitian ini. Fasilitas EHR merupakan bagian kedua yang perlu disiapkan setelah meningkatkan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas. Kemajuan teknologi harus disertai dengan kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya. Pelaksanaan metode asuhan primer di Rumah Sakit Anak dan Bunda di Jakarta dapat dioptimalkan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam hal pemahaman dan peningkatan pengetahuan yang diupdate secara berkala. Manajer keperawatan meningkatkan peran informasional tentang primary nursing care dan meningkatkan fungsi staffing, actuating, dan controlling. Kemudian untuk waktunya sendiri, penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2018 di salah satu rumah sakit anak dan bunda di Jakarta.
Ya, sudah ya. Ya, Lutfi, mungkin dijelaskan sedikit terkait dengan metode primer, Lutfi. Baik. Aduh. Metode penugasan primer yaitu asuhan keperawatan yang pemberian asuhannya langsung terhadap pasien. Kemudian perawat primer mengelola sekelompok pasien selama perawatan berfokus pada pasien. Yang tim juga kayak gitu, sekelompok perawat merawat sekelompok pasien. Kalau ini perawat primer ya, dengan perawat pelaksana, dia menjadi PPJA ya, penanggung jawab asuhan. Dari pasien datang sampai pasien pulang. Lah yang membedakan dengan tim apa? Maksimal untuk metode primer ini adalah 6 pasien. Ya, 5 sampai 6 pasien. Makanya ketika perawat primernya sedikit, akhirnya tadi ketua timnya jadi perawat primer. Nah, tapi itu berarti bukan metode primer murni ya, berarti metode modifikasi primer, metode primer yang dimodifikasi. Gitu ya. Metode tim juga dia bertanggung jawab dari pasien datang sampai pulang. Cuma kan namanya ketuanya ketua tim. Nah, kalau metode primer, nama ketuanya adalah perawat primer. Jumlah pasiennya maksimal 6. Mudah ya? Bisa dipahami ya? Oke. Mungkin ada metode lain yang mau dibahas? Oh ya, kalau yang Rizal penelitian tahun berapa? Yang Lutfi penelitian tahun berapa ya? Penelitian tahun 2018, Ibu. Oh, 2018. Yang Rizal? Bentar, Bu. Ya. Tahun 2013, Bu. 2013. Madan jadul ya. Paling enggak kalau penelitian Indonesia itu 5 tahun terakhir ya. Oke. Ada lagi yang mau disajikan? Yang beda loh. Maksudnya enggak tim, enggak primer, mungkin yang lainnya. Yang tadi ya, tim dengan fungsional ya. Punya Nisa ya, Fitriani Nisa ya. Punya Rahel, Bu, yang Rahel ya, oke. Duh, Rahel PPT. Coba ya, Hel, saya buka. Nah, ini bisa, alhamdulillah, Hel. Rahel ya, ini Putri bisa share screen. Bentar. Gitu. Bentar. Ya, silakan Rahel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai analisa jurnal dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Tim Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di Unit Struk Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Penelitinya oleh Maria Magdalena Sriwidyastuti, Diah Widodo, dan Esti Widiani pada tahun 2016. Dengan bersumber dari Nursing News Volume 1 nomor 2 tahun 2016. Problemnya, salah satu strategi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perawat adalah dengan melaksanakan sistem metode asuhan keperawatan profesional, di mana di sini terdapat beberapa metode, yaitu ada asuhan keperawatan total, keperawatan tim, dan keperawatan primer. Kemudian dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti secara umum di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan,
di mana dalam hal ini dijadikan tempat penelitian oleh peneliti, ditemukan bahwa metode model asuhan keperawatan yang biasa digunakan adalah metode fungsional, di mana kelemahannya adalah perawat dalam memberikan asuhan keperawatan terfragmentasi sehingga tidak bisa memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan sulit untuk mengukur tingkat kepuasan perawat. Sehingga dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh metode keperawat penugasan lainnya, yaitu dengan penerapan metode tim terhadap kepuasan kerja perawat di unit rumah sakit Malang. Sudah Ibu. Interventionnya yaitu rancangan penelitian yang digunakan yaitu pra-eksperimental dengan di mana proses. Jadi dalam hal ini untuk intervensinya dilakukan sebelum dilakukan intervensi dan sesudah dengan sampel terdiri dari 11 orang perawat di unit struk Rumah Sakit Panti Waluya Sawan Malang. Instrumen penelitian yang digunakan berupa panduan intervensi tentang metode tim yang disusun dan dimodifikasi, kemudian dilakukan intervensi selama 4 minggu. Kemudian data diambil dengan kuesioner sebanyak 20 pertanyaan dengan mengacu pada kuesioner kepuasan kerja perawat. Data yang diperoleh dari kuesioner merupakan hasil pengukuran kepuasan kerja perawat sebelum dan sesudah dilakukan penerapan metode tim, kemudian dianalisa dengan side rank test Wilcoxon. Untuk comparison-nya menggunakan yang bawahnya lagi, Bu. Slide berikutnya. Okay. Ini ya? Ini, Bu. Ya. Jadi untuk perbandingannya yaitu dilakukan prates dan postes sebelum dilakukan penerapan metode tim dan sesudah. Sebelum dilakukan, kepuasan kerja perawat sebelum cukup banyak dengan jumlah 6 orang atau 54,5%. Dengan cukup puas dengan 2 orang 18,2% dan sisanya adalah puas 3 orang 27,3%. Sementara tidak ada yang menyatakan sangat puas. Kemudian setelah dilakukan penerapan metode tim, kepuasan kerja perawat sudah puas. Ini paling banyak cukup puas 5 orang, 45,5%, dan jumlah tidak puas banyak 3 orang, 27,3%, dan berkurang dibandingkan sebelum diterapkan metode tim, dan sisanya adalah puas 2 orang, 18,2%, dan sangat puas hanya 1 orang, 9%. Dengan kelebihan dari metode tim ini, yaitu memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan memberi kepuasan pada anggota tim. Untuk outcome-nya, ada pengaruh yang signifikan dengan diterapkannya metode tim terhadap kepuasan kerja perawat di rumah sakit Panti Waluya Sawan Malang, di mana hal ini sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa metode asuhan keperawatan profesional dipengaruhi oleh salah satu faktor kualitas pelayanan keperawatan, yaitu meningkatkan kepuasan kerja perawat. Konsep lainnya mengatakan salah satu kelebihan dari metode tim yaitu memungkinkan komunikasi memberi kepuasan pada anggota tim, dibandingkan metode fungsional yang sudah digunakan sebelumnya, di mana kekurangannya perawat dalam memberikan asuhan keperawatan terfragmentasi, sehingga tidak bisa memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif. Faktor hubungan antar karyawan dalam kelompok kerja dalam metode fungsional juga sering tidak diterapkan. Hal ini yang ditunjukkan dengan teori pelemahan metode fungsional yang tidak memberikan kepuasan pada pasien maupun perawat karena dalam memenuhi kebutuhan pasien cenderung bekerja sendirian. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Rahel. Ibu.
Penelitian tahun 2016 ya. Gitu. Oke. Rahel, kalau metode fungsional kayak gimana teorinya Rahel? Kalau metode fungsional itu kalau yang real time itu perawat melakukan hanya pertindakan saja, Bu. Misalkan perawat ini melakukan injeksi, perawat ini melakukan pemberian obat, perawat ini melakukan bedding dan sebagainya, Bu. Jadi melakukan tindakan-tindakan keperawatannya memang hanya sesuai fungsionalnya saja sehingga terfragmentasi atau tidak secara keseluruhan. Oke. Menurut fungsinya ya, metode fungsional ini bagus digunakan ketika apa, Rahel? Bagus ketika untuk di unit gawat darurat, Bu. Sip. Terus apa lagi? Di ruang operasi ya? Ibu. Di unit gawat darurat, di ruang operasi maupun ketika sedang ada keadaan bencana. Itu metode fungsional itu lebih efisien dan efektif. Oke, saya rasa itu saja ya untuk manajemen penjelasan terkait metode-metode sudah dulu ya, sudah pernah saya upload di Skalsa. Selanjutnya kita ke skripsi ya. Jadi sebelumnya prolognya adalah mau ada conference internasional. Saya lupa dengan Filipina apa Thailand ya, apa dua-duanya tadi. Dan mahasiswa oral presentasi. Oral presentasi itu berarti mahasiswa menyampaikan hasil penelitiannya. Jadi ibaratnya kayak ujian hasil sidang. Mudah nggak ya? Lah cuma karena lagi COVID, kemungkinan besar via Zoom, jelas ya via Zoom. Cuma pengalaman yang tahun sebelumnya, kalau saat COVID itu si mahasiswa itu rekaman sendiri dulu. Mudah nggak? Rekaman, terus rekamannya ibaratnya disampaikan saat seminar tadi. Bu harus ikut, yang sudah bab 45 saya wajibkan ikut ya, harus ikut. Karena apa? Keuntungannya mumpung gratis, ya seminar itu gratis, cuma nggak tahu kalau misalnya itu masuk ke proceeding nanti biayanya akan ditanyakan. Tapi untuk biaya insya Allah harusnya sih pembimbing juga ikut ya, karena selain nama kalian, nama pembimbing juga ikut di naskahnya kalian. Jadi misalnya Rizal, pembimbing 1 siapa Zal? Bu Nana ya misalnya. Nah, Bu. Iya kan, pembimbing 2 siapa Zal? Pak Reva. Pak Reva, berarti kan Rizal, Nana, Reva. Gitu. Okay. Gitu ya. Jadi insya Allah masalah biaya bismillah lah ya. Terus yang kedua, yang pertama tadi menambah pengalaman. Terus yang kedua keuntungannya adalah ya tadi nama kalian akan ada, nama dosen juga ada, sehingga ketika nyusun pun ya kayak bikin PPT PPT ujian sidang cuma in English, cuma dalam bahasa Inggris. Terus kan mumpung orang ketemu wong luar ya, maksudnya kalau bayangkan ujian depan-depanan mungkin deg-degan. Ini kan via online ya, insya Allah akan banyak kemakluman. Ya misal kemaklumannya misalnya sinyal, oh ya udah dimaklumi. Tapi bukan berarti besok pas lagi kita Zoom segera nyari sinyal yang susah, enggak ya. Tapi itu dimaklumi gitu loh. Jadi saran Putri ikut gitu. Terus jadi rencana Putri hari ini mau sampai kalian skripsinya sampai mana, terus nanya kesediaan kalian mau ikut apa enggak. Lah, ketika ngomong ikut berarti harus ready naskahnya, maksimal naskah dalam bahasa Inggris itu maksimal 15 Agustus. Mudeng ya. Jadi insya Allah yang mau yudisium ya insya Allah bisa kekejar kayak gitu. Maksimal 15 Agustus, terus presentasinya 10 sampai 12 September. Gitu. Terus Bu, saya kan mau nurse ya, nanti kan maksudnya saya sama Pak Wasis kan sebelahan, kita nanti koordinasi misalnya, oh ternyata nurse pas lagi misalnya lagi pendalaman, ya berarti tanggal 10 sampai 12 jangan pendalaman dulu, karena mau buat oral presentasi. Gitu. Ada gambaran nggak? Ada ya. Terus ketika ngomong ikut, berarti ya bismillah dengan sekuat tenaga, pengen menggunakan sumber daya yang ada, ya kepriwacarane naskah publikasinya kudu rampung. Karena nama-nama ini nanti akan disetorkan maksimal 5 Juli. Ya, nama-nama kalian mendaftar itu disetorkan maksimal 5 Juli.
Jadi nggak bisa yang sudah ngomong ikut, nanti tiba-tiba jadi nggak ikut. Nggak bisa ya. Jadi ya kayak ibaratnya Rizal misalnya udah kerja mau melamar cewek, udah iya, terus tiba-tiba cancel. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi saya minta komitmennya juga. Dan insya Allah besok Selasa jam 1 kita juga akan ke dosen pembimbing. Kita akan ngomong itu juga. Jujur saya sebagai pembimbing ada untungnya buat saya, wong nama saya nanti masuk ke situ gitu. Jadi saya juga akan ngejar anak saya untuk ikut. Nah, besok saya akan monef dengan dosen, saya sampaikan hasil dari kalian, misalnya Rizal bersedia ikut, nah berarti saya kasih tahu ke Bu Nana ini loh Rizal bersedia ikut, jadi tolong ya dibimbing, dikejar, dimonef, biar maksimal daftar yang tanggal 5 mahasiswanya mendaftar, dan naskahnya maksimal 15 Agustus. Acaranya 10 sampai 12 September. Ada pertanyaan dulu tentang seminar internasional? Nggak ada ya? Oke, saya mulai share screen. Jadi ini saya tulisin progres 28 Juni. Terus di sebelahnya adalah tentang oral presentasi internasional ya. Nah, besok saya monef dengan dosen. Ya, mulai dari yang pertama Rizal. Gimana Zal? Udah sampai mana? Revisi Bu, bab 4. Ke pembimbing 1, 2? Nggih. Pembimbing 1 Bu. Pembimbing 2 udah belum? Pembimbing 2 belum. Rencananya minggu ini Bu. Ini kan udah dikasih tahu ya Rizal, poin kirim bareng dua-dua nek. Ming Bu Nana kirim, Ming Pak Reva kirim. Jadi aja nunggu nih Bu Nana juga, mudah nggak? Jadi bareng-bareng loh, konsepnya tuh bareng. Ya. Nggih Bu. Terus kira-kira ikut nggak? Ikut ya? Gimana ya? Ikutlah, us Bapak 45. Ya, maksudnya baru dengar terus juga apa ya? Ya semuanya ya baru dengar, anak farmasi ya baru dengar, kalian baru dengar, anak D3 ya baru dengar. Mudah nggak? Emang perapatnya baru kemarin saya sama Mr. Lian. Prodi itu diundangnya kemarin. Dan nggak mungkin saya ngomong ke Mr. Lian nggak ada peserta, nggak mungkin. Pasti ada peserta gitu. Dan saya dorong anak saya. Ya, Rizal ikut ya, bismillah ya. Nek targetnya lulus Agustus yudisium ya otomatis bisa ke bawah Rizal. Kan maksimal, Rizal masih ingat nggak maksimal daftar sidang hasil kapan? Dan teman-teman ini. Ingat nggak yang tiap minggu saya share, tiap minggu saya up? Atau teman yang lain, Nisa, Fitriani Nisa, tanggal berapa sih maksimal daftar sidang? Maksimal loh ya. Ya loh, pengumuman saya nggak pernah dibaca ya berarti ya. Di grup skripsi. Yang Iya Bu, ada sebentar. Saya up lagi aja. Di situ ada kan yang kalian bawah itu loh. Keterangan mahasiswa maksimal mendaftar Tanggal 6 Agustus, Bu. 6 loh ya, dan maksimal sidang tanggal 13. Mudah nggak? Jadi maksimal kalian sidang tanggal 13, nggak bisa tuh kalian mau sidang tanggal 14, 15, udah nggak bisa, akan ditutup oleh panitia.
karena untuk ngurusi yang yudisium. Maksimal daftar juga tanggal 6. Karena apa? Tapi bukan berarti tanggal 6 ke kabian daftar tanggal 6 ya, numpuk waktune dosennya tabrakan, ya akhirnya nggak kekejar sampai tanggal 13 karena maksimal sidang adalah tanggal 13. Mudah ya? Bisa dipahami? Bisa ya kan, berarti otomatis kalau tanggal 15 wong Rizal itu berarti paling enggak ya akhir Juli sudah sidang. Ya, harus ditarget. Jadi ketika dapat revisian di lembur, nggak bisa yang nunggu rong minggu, ngesuk maning nggak bisa. Ya, mudeng ya. Jadi ikut ya Zal ya. Bismillah. Terus Abdul Rosidi ada nggak di sini? Rizal sambil ngelihat Abdul Rosidi ada nggak gitu-gitu? Ada tadi, Bu. Ada ya. Halo Abdul Rosidi. Pembimbing 1 berarti Bu Nana ya. Pembimbing 2 Pak Reva ya. Nggih, Bu. Ya, oke. Abdul Rosidi ada nggak? Ada, Bu. Ya, gimana Abdur? Bisa nih kue mau upload tugasnya KKN sih kepriwe? Salah ngirim, Bu. Salah Maaf, Bu. Kirim BA Udah saya sekarang. ganti. Kirim BA sekarang. Iya, Bu. Siap. Ya. Terus gimana kamu udah sampai mana? Kudune wis di ACC loh, wis 2 minggu. Maaf, Ibu. Saya terakhir konsul ke penguji 1, Bu Nana. Saya kirim tanggal 23 Juni, Bu. Sampai sekarang belum ada balasan. Ya iyalah, tembikan 6 dina. Kalau besok tanggal 27 kan berarti udah 7 hari tuh. WA Mas, WA lagi. Nek ora perlu di WA. Di WA lagi diingatkan. Ya. Ibu sudah saya ingatkan. Mau revisiannya sih oke banget. Saya takutnya mudah nggak sih konsulennya balik tapi sing direvisi oke banget loh. Di 1 belum ACC. Ibu. Oke. Siap-siap uang ya, mau nambah semester. Janganlah, Bu. Belum ambil data konsul itu priwe tanggal 6 Agustus loh. Ya, tanya sih kakak tingkatmu yang kemarin ya. Kakak tingkatmu kemarin tuh yang angkatannya Joshua, Hanif, itu nggak ada tanggal-tanggal apa sih mundur. Itu nggak ada. Ya. Ya yang sekarang ya jelas nggak ada juga. Karena apa? Karena saya ditunggu sama prodi yang lain. Yang saya mundur, saya Domi Bu Novi. Ya, dekan saya. Gitu. Gitu ya. Ibu. Adi Juniarto, ada nggak? Adi ada nggak? Teman yang satu bimbingan tahu nggak? Kita lewati ya. Alfia? Lagi proses pengolahan data, Bu, sama sambil mipil bab 4. Gue belum dikonsulna ya, Mbak? Belum. Terus kapan? Paling minggu ini, Bu. Minggu ini hari apa? Kurang tahu lah. Diingat loh ya, tanggal 6 Agustus maksimal, tapi bukan berarti semuanya tanggal 6 loh ya. Takutnya sama aja tanggal 6 pengujinya waktunya tabrakan. Ya tetap saya nggak bisa nggak bisa menyalahkan pengujinya. Lah emang koin daftarnya tanggal semeno. Ya. Terus saya jadi tanggal ya nggak bisa juga tadi ya. Iya, Bu. Ini jelas oral saya takut juga. Tapi yang jelas gini ya, jangan sampai sudah ambil data nggak bisa lulus. Gue eman-eman banget. Ibaratnya arep maem wis sampai sini tuh nggak jadi gitu kan. Eman-eman ya. Terus tapi saya nggak tahu ya, mbok nanti sama pembimbingmu kamu dikejar karena kayak misalnya saya nih Nuraini belum macan ke saya, tapi saya tetap mau ikutkan karena saya harus Nuraini gue kudu lulus kayak gitu. Gitu. Jadi saya nggak tahu juga ini besok pembimbingnya Alfia, karena untung buat pembimbingnya ya, dia akan ngejar kamu atau enggak.
Tapi konsekuensinya ngejar ya tiap hari saya akan WA kalau saya ya. Saya tiap hari WA Nuraini, beri WA atau burung gitu-gitu. Ya. Karena tadi keuntungannya untuk saya juga ketika Nuraini ikut oral presentasi. Bisa dipahami ya, Mbak dan Mas? Bisa, Bu. Ya. Ya, Bu. Terus Diana Andriani, Sedang proses pengolahan data, Bu. berarti membuat bab 45. Ngolah data tuh berapa lama sih? Ikut seminar nggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Padahal maksimal 5 Juli ya. Duh. Oke. Terus Dinda Puput. Dinda Puput ada nggak? Tolong liatin dong, kalau nggak ada biar saya lewatin. Karena saya ngeklik siji cuman ini kesuwen. Dinda Puput ada nggak? Lihat di partisipan. Ada Dinda Puput? Belum ada, Bu. Oke, saya lewati. Dini Melinda, udah ambil data belum? Lagi ambil data, Bu. Oke, kira-kira berapa lama, Mbak? Terakhir minggu ini, insya Allah, Bu. Terus, rencana mau ikut nggak seminar internasional? Belum tahu, Bu. Belum tahu, oke. Terus Dwinanda, belum kayaknya, Bu, belum ada. belum ada. Oke. Eka Yuliana, Mau pengambilan data, Bu. kapan, Mbak? Insya Allah minggu ini, sambil nunggu surat balasan dari Dinas Kesehatan. Kalau nggak tanpa surat nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Dari pihak puskesmas minta surat dari Dinkes. Oke, ya. Ini juga saya takut ya, Mbok nggak bisa lulus tepat waktu ya, Mbak. Karena teman-temanmu aja kayak Rizal loh. Rizal sing ongklang-ongklang be sih urung dibales pembimbing lah, ya kan? Urung kirim ke pembimbing lah gitu. Apalagi baru ambil data. Ya siap-siap berkabar ke orang tua aja. Fauzan Zulkifli. Nggih, Bu. Ini dari pembimbing 1 baru balas kemarin, Bu, tanggal 26. Ini revisian, Bu. Terus pembimbing yang lain, penguji yang lain? Pembimbing 2-nya sudah saya kirimkan revisi 2 kali, Bu. Ini pembimbing 1 baru balas tanggal 26 kemarin, Bu. Penguji satunya siapa? Pak Made. Beliau tipe yang harus di ACC penguji yang lain nggak? Mudah nggak? Kalau saya kan sebenarnya belum di ACC pembimbing yang lain nggak apa-apa, wong toh masukannya ya nanti mungkin sama, mungkin mudah nggak? Jadi jalan KB loh, saya kayak misalnya gini, kayak Rohayati, saya lupa kelas ini apa kelas satunya, dia udah di ACC pembimbing, tapi menurut saya urung bener, ya gitu, kan otomatis dia harus revisi lagi, revisi banyak gitu loh. Iya, Bu, tapi saya pembimbingnya juga beda-beda, pembimbing 2-nya ini, pembimbing 1-nya ini, jadi diganti lagi, Bu. Enggak, maksud saya kirim aja ke penguji 1, mudah nggak? Oh, iya, Bu. Iya. Ya, nanti. Kecuali Pak Made tanya sebagai penguji 1, beliau tanya penguji yang lain udah ACC belum gitu. Barulah kamu jawab jujur, belum Pak. Tapi punten sambil mengejar waktu gitu. Mudah nggak? Iya, Bu. Nggih. Ini Fauzan juga saya nggak katanya orang harus optimis ya. Tapi kalau ngelihat waktu sebulan aja belum ambil data, saya bukan jadi nggak optimis. Ya mau gimana lagi gitu kan. Fitrani Nisa. Iya Bu, masih diolah datanya, tapi hari ini rencana mau bimbingan sama pembimbing 1. Kemarin udah tanya sama Pak Fizi, cuma beliau lagi cuti. Terus udah tanya sama coba dosen lain yang kuali, ini mau dibimbing dikonsultasikan sama Bu Tia gimana kalau misalnya pakai manual aja gitu.
Aduh, 16 Juni sampai 28 loh. 12 hari loh ini. Iya, Bu. 45 loh. Hati-hati juga ya. Iya, Bu. Nah, berarti kan sama ya proses olah data kan? Oke. Terus Iksan ada yang tahu kabarannya? Adha juga saya WA nggak pernah belum dibalas. Ada yang tahu nggak? Kan dulu katanya sakit ya. Terus ada kabar terbaru nggak Adha? Saya WA centang 1. Adha, saya cek lagi. Iya. Kayak misal ya, dia kan temennya kemarin bilang sakit gitu ya. Oh oke, kalau sakitnya parah emang bener-bener nggak pegang HP. Tapi kayak misalnya saya, aduh aku pusing deh ya, misalnya saya ngomong ke suami saya. Tapi saya tetap sempetin buka HP. Udah nggak sih? Udeng, Bu. Iya, jadi sakitnya atau nomornya ganti, mungkin Zal minta tolong ya Zal. Rizal ketua kelas kan ya? Nggih, Bu. Nanti coba saya. Iya, kan eman-eman ya surung si taming Jepang, kene ora lulus kan eman-eman ya. Iksan hadir nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Terus Inggar, sampai mana Inggar? Inggar juga belum ada Bu Inggar. Halo Inggar. Inggar, halo Inggar. Yaudah saya lewati. Krisis Monica. Iya, Bu. Gimana? Pembimbing 1 ACC, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Pembimbing 1 siapa Mbak? Topan. Terus pembimbing 2? Masih konsul, Bu, Pak Danang. Terakhir balasnya kapan? Tadi, Bu, katanya masih dikoreksi. Kapan? Ini, kamu kirimnya kapan? Kemarin, Bu, hari Kamis. Oh ya wis. Mau tak bantu WA untuk bikin wingi. Iya, Ya Bu. kan? Ikut ya, bismillah ya. Iya, Bu. Topan, ininya Pak Danang ya. Terus Laila Dara. Iya, Bu. Sampai mana? Sedang revisi bab 4. Tapi udah pernah konsul ya? Sudah, Kamis minggu kemarin itu. Oke, pembimbing 1 siapa Mbak? Bu Ikit, Bu. Bu Ikit. Ikut ya Mbak? Pembimbing 2? Pembimbing 2 Bu Indri. Kalau Bu Indri belum jawab, Bu, diri terus. Oke. Kapan? Terakhir? Tanggal 26 Juni, Bu. Oh, 26 tuh main wingi lah ya. Mau saya WA juga ngonyok Putri Sintomai. Iya nggak sih? Iya kan, mau tuh main wingi. Ikut ya Mbak, bismillah ya. Gak berani, Bu. Walah, beranilah. Kan udah nggak apa-apa Mbak, saya juga nggak pintar bahasa Inggris. Ya, bismillah. Lutfi Afifah. Iya, Ibu. Ya, gimana? Sampai mana? Masih bab 4, Ibu, tapi tinggal dikonsulkan, belum dikonsulkan. Waduh, belum. Kapan, Mbak? Kemarin juga 2 minggu yang lalu loh ini loh. 2 minggu yang lalu juga bab 4. Terus kok sampai belum kirim loh. Padahal kan Putri bilang, kalau bisa dilembur, dilembur. Kakak tingkat kalian ada yang namanya Derry. Aduh, nama panjangnya siapa gitu. Dia tuh tipe yang nggak tidur demi menyelesaikan sesuatu, kayak gitu. Dan masih hidup. Udah nggak? Artinya nggak, kalau terus-terusan mungkin nggak bagus untuk tubuhnya ya. Tapi akhirnya dia wisuda dan sebagainya, gitu-gitu loh Mbak. Kamu kenapa kemarin 2 minggu loh? Kan berarti 2 minggu orang ngapa-ngapa kok, apa kepriwe? Minggu kemarin kan baru selesai yang olah data, analisa data, baru mau nambahin tuh sekarang
udah ini tapi belum dikonsulkan ke pembimbingnya, Ibu. Kapan mau konsul? Karena maksudnya nggak semua dosen loh, kamu konsul hari ini besok dibales gitu loh. Mudah nggak? Kapan? Mau kapan kirim ke pembimbing? Halo, Lutfi? Iya, Ibu. Insya Allah. Sinyal. Baru akan konsul ya. Saya lewati aja. Muhammad Nur Rozak. Tidak ada, Bu. Masih belum ya berarti ya. Nur Afifatun. Harusnya sudah jadi nih bab 45-nya. Gimana? Ini lagi di bab 4. Lah 2 minggu ngapain, Mbak? Udah nggak? Kapan mau kirim ke pembimbing? Mau kirim ke pembimbing hari ini aja belum tentu langsung dibaca loh. Mudah nggak sih? Kan waktu 2 minggu nggak bunyi. Pengolahan data itu ternyata diangsarkan. Ya intinya kalau sudah diproses olah data, ambil data ya, olah data, oh datanya ana sing salah misal ya, kan berarti tinggal misalnya, oh kemarin saya pada saat entry skore terbalik, itu tuh bisa dilembur, kudune, ya. Nur Aini gimana ini? Ibu. Belum melanjutkan yang ke Tegalnya, Bu. Masih belum ini kondisinya. Duh, nunggu COVID mah lama, Mbak. Gimana ya? Gimana, Mbak? Atau mau Zoom, Mbak? Udah nggak? Boleh, Bu. Nggih, boleh. Ya udah, kamu usaha dulu lah. Ya anak usahanya masa Putri. Ya nggak sih? Usaha dulu, Zoom. Terus untuk waktunya susah ya, berarti sebagian aja yang Zoom nggak apa-apa. Terus nanti kuesionernya via Google Form. Segera ya Mbak, hari ini diurus Zoom-nya mau kapan, poin info Zoom mau kapan gitu-gitu harus hari ini ya. Mudeng ya? Gimana, mau ikut nggak? Saya ngejar-ngejar tiap hari sih bisa. Tapi nek kue meneng bae saya nggak bisa ini juga. Belum tahu, Bu. Belum ini. Kamu sudah mipil entry data belum? Data yang kamu dapat? Belum, Bu. Kok bisa belum? Terus ngapain aja kemarin-kemarin? Kemarin baru ini lagi kurang sehat, jadi belum mulai Oke, lagi. segera ke kampus, Mbak. Ngonek ora dipaksa, ora dadi. Mudah nggak? Karena anak saya nggak hanya kamu, ada ahli jenjang gitu-gitu. Ya, misalnya kue konsul di pertengahan Juli, takutnya nggak kekejar lulusnya loh ya. Saya nggak ngomong conference. Takutnya nggak kekejar lulusnya, padahal target saya paling nggak anak saya kudu lulus kabeh gitu. Besok ke kampus ya. Nggih, insya Allah. Bawa Excel, bawa kuesionermu, kita entry data di sini. Nggih, Bu. Udeng ya, nek ora kayak ora dadi sih. Nggih, Bu, terima Ya, kasih. oke, kalau bisa pagi ya Mbak besok ya. Nggih, insya Allah. Ikut ya. Pembimbing 2-mu siapa ya? Bu Ikit. Oke. Bismillah. Tapi emang ini harus dikejar banget ini. Nur Baiti? Ada nggak? Sudah? Ya, udah ACC ya Mbak? Apa gimana? Ya, lagi mau konsul PPT hari Kamis, Bu, Pak iya. Madi. Oke. Konsul. Mbak, belajar ya Mbak? Mungkin kan kamu akan jadi mahasiswa yang pertama sidang hasil. Mudah nggak sih? Nggih.
ya maksudnya ya pengennya yang terbaik semuanya ya. Pada prinsipnya penguji itu akan nanya, kowe beneran ambil data nggak? Wingi pas ambil data konsepnya kepriwe? Nang proposalmu kepriwe? Kayak gitu sih. Konsep PPT hasil ya. Ini jelas ikut ya Mbak. Gitu. Pembimbing 1 Pak Made, terus pembimbing 2? Pembimbing 2 Pak Danang. Oh, oke. Sip, Nurbaiti. Rehanif, saya anggap ambil data ya. Alam, Bu. Ya, nanti insya Allah hari ini saya koreksi. Terus Oke, Bu. Bismillah ikut ya Rehanif ya. Enggak, Bu. Jangan nih, Bu. Ya, dikejar Putri ya. Bu. Ya, Rehanif ya. Bu, nggak bisa, Bu. Nggak bisa Inggris sih, Bu. Ya, saya Mantap juga banget nggak sih, bisa. Bu. Nggak apa-apa. Oke, Bu, insya Allah. Bismillah ya, tapi Rehanif intinya jangan pulang-pulang dulu ya. Maksudnya intinya kita bareng-bareng gitu loh. Oke. Dong ya. Oke, Bu. Pembimbing 1 saya, pembimbing 2 Bu Santi ya. Oke, Bu. Ya, karena bukan menspesialkan Rehanif enggak, tapi saya prodi. Mudeng ya, ketika lagi rapat prodi farmasi yang ikut anaknya berapa misalnya. Pak Iwan aja sampai bilang gini, nanti ada ini enggak, nanya ke Mr. Lian ya, nanti ada seleksi enggak? Karena farmasi pasti akan banyak yang ikut gitu. Terus saya dalam hati, ya Allah, anakku pada mau melu pora, kayak gitu. Mudah nggak sih? Jadi kalau anak saya sendiri nggak diikutkan, nanti pesertanya siapa kayak gitu, gitu ya. Bukan juga tentang gengsi saya dengan Pak Ikhwan, enggak. Tapi apa? Ya ke outcome-nya prodi menghasilkan apa sih gitu, yang nantinya ngaruh ke akreditasi, gitu ya. Reza Wardana, Reza, ada nggak? Tolong liatin dong, Riza. Belum ada, Ibu. Oke. Terus Rizky Anadwi, si Pen ya, ini udah penelitian belum? Rizky Anadwi ada nggak, Rehanif? Ada, Ibu. Rizky, halo, gimana Rizky? Mbak Rizky. Iya, Ibu. Sampai Maaf, kuotanya habis, Bu. Ini baru ada lagi. Terus gimana? Sampai mana? Skripsi kemarin mulai hari Kamis ambil data, Bu. Insya Allah minggu Oke. depan selesai, Bu. Kami sambil data, minggu depan insya Allah selesai. Iya, Bu. Terus kira-kira ikut nggak? Pembimbing 1 tipe yang ngejar nggak? Gimana, Ibu? Pembimbing 1-mu tipe yang ngejar nggak? Iya, Bu. Siapa? Bu Arli. Bu Arliana. Hah? Bu Arli? Iya, itu penguji ya, pembimbing 1 Bu Nova, Bu. Ada. Maaf, Bu. Ikut apa enggak, Mbak? Ikut, Bu. Ikut. Bu Nova udah Faktopan juga. Gimana, mau ikut nggak ini, Mbak? Gimana, Bu? Mau ikut seminar internasionalnya nggak? Itu sih kapan, Bu? Saya malah nggak tahu. Maaf, Bu. 15 Agustus maksimal naskahnya. Oh. Enggak juga nggak apa-apa. Nanti besok intinya saya share ini ke pembimbing ya. Mungkin ada revisi lagi nanti di grup pembimbing misalnya pengen ikut ya dia pasti beliau akan ngomong di grup ya. Siti Suciati. Harusnya Hadir, Ibu. Bisa ACC urung, Mbak? Sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah ACC semuanya. Terus kapan ambil data?
Kemarin sudah mulai ambil data, Bu. Oke. Terus kapan kira-kira selesai, Mbak? Ambil datanya. Insya Allah minggu depan atau maksimal minggu depannya lagi selesai, Bu. Oke, dikejar ya, Mbak. Seminar mau Iya, ikut Ibu. nggak? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Oke. Surati? Ibu, proses mengambil data Ibu. Proses ambil data. Iya. Kira-kira ikut nggak? Ikut aja, Bu. Ikut ya. Pembimbing 1 siapa? Bu Etika. Nah, terus pembimbing 2? Bu Atun. Oke. Mbak, tapi komitmen lo ya. Bismillah ya, Surati ya. Iya, bismillah, Bu. Ya, sip. Syuban saya WA tentang sakitnya. Duh, nggak ada kabar. Tastria. Iya, Bu. Gimana? Sudah selesai bab 4, bab 5, Bu. Kapan kirim, Mbak? Insya Allah hari ini, Bu. Oke, hari ini ya. Iya. Oke, Mbak, ikut seminar ya. Belum tahu lah, Bu. Mbak, kirimnya langsung ke pembimbing 1, 2 ya. Iya. Pembimbing 1 siapa? Bu Ikit. Bismillah lah ya. Pembimbing 2? Pak Wasis. Tapi itu ya, Mbak, maksudnya dikejar ya, Mbak. Mudah nggak? Paling kalau Iya, pembimbing balesi seminggu, kamu WA saya ya. Iya, Bu. Fadila? Ibu Fadilah, laptopnya mati. Ini tadi nitip. Oh, sebentar, Bu. Apa namanya? Lagi proses uji validitas hari Selasa, besok nyebar kuesioner ke responden ibu hamil gitu. Oke. Kira-kira ikut nggak ya, Mbak? Kurang paham, Bu. Oh, oke. Coba ditanyain lagi. Terus Wahyu Dwi Rahmawati. Hadir, Bu. Sampai apa, Mbak? Baru selesai ambil data, terus ini lagi proses olah data. Oke. Kira-kira ikut nggak, Mbak? Belum tahu, Bu. Mbak, poin olah data mah di lembur ya. Gitu. Tanya temenmu yang sudah ya, kayak tadi loh, tanya ke Nurbaiti gitu-gitu, tanya ke Rizal ya. Iya, Bu. Pindasari belum ujian ya. Pindasari ada nggak, Rehanif? Bentar, Ibu. Belum ada, Ibu. Ya, oke. Wiwit Arif? Hadir, Ibu. Ya, gimana? Masih revisi bab 4, Bu, dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ikut ya? Ikut ya, Mas? Insya Allah, Bu. Pembimbing 1 siapa? Bu Nana, Bu Nana. Pembimbing 2? Pak Made. Oh ya. Kirim dua-duanya ya, Mas, kalau ngirim berkas ya? Anggi, Bu. Ya, oke, sip. Ya, terkait seminar internasional, nanti tanggal 4 Juli saya kirim link, jadi kalian ngisi di situ namanya siapa, judul, judul skripsinya kalian apa, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk judul konsulkan ke pembimbing 1, ya, judul untuk yang diterjemahkan ini, karena itu yang akan diisi di link. Gitu ya. Yang jelas ketika namanya ikut sih benar-benar kayak saya sendiri benar-benar mikir Nuraini kepriwe ya, mikir Raihanif kepriwe ya, karena dia akan ikut ya gitu. Bukan berarti pembimbing akan melakukan segala cara, ya artinya saya akan berusaha sekuat tenaga membimbing, tapi nggak bisa kalau berkasnya nggak ada gitu. Gitu ya. Semuanya diniatkan lembur ya nggak apa-apa, sehari 2 hari, karena nanti dipegang pembimbing berapa hari yang kita nggak tahu. Tapi kalau seminggu kok nggak balas, ya Allah Rahel,
Saya minggu kemarin lupa, sekarang untung ingat. Rahel sampai mana Rahel? Sorry ya Rahel. Nggih, Bu. Untung saya lihat kamu. Yuk Rahel sampai mana Rahel? Selasa kemarin konsul bab 3, sekarang lagi disambi nyusun bab 4, Bu. Oke, kan literatur review ya? Nggih, Bu. Kalau literatur review itu terakhir bab berapa? Tetap 5? Bab 4 itu udah pembahasan, Bu. Oh, Bab 5 kesimpulan. oh iya. Ikut ya Rahel? Tapi belum ada gambaran, Bu. Hah? Kalau literatur, maksudnya belum ada gambaran pemaparan kalau literatur review gimana, Bu? Saya juga nggak tahu juga ya kalau literatur review tuh. Iya, Bu. Ya. Oke, nanti tanya Bu ini deh, Mr. Lian, kalau literatur review bisa ikut apa enggak. Tapi kalau misalnya itu siap-siap ikut ya, Rahel ya. Nggih, Bu. Ya, oke, siap. Ya, oke. Dari Putri itu, terima kasih banyak yang sudah hadir ya, benar-benar Putri senang hadir secara virtual, kalian bisa hadir, lebih senang lagi nih kalian lulus tepat waktu. Gitu ya. Ya, itu saja dari Putri. Terima kasih, sehat selalu. Kalau bisa di dalam rumah, kecuali memang tadi ada kepentingan bimbingan dan sebagainya. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.